ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, Ini kami Tuhan, untuk kemuliaan namamu. 63, Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, firman Tuhan katakan, judulnya Mazmur Maut ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Firman Tuhan katakan, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan menggahkan engkau. Demikian aku akan memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan bicara problem and how no solve it. Masalah dan bagaimana menanggulanginya. Masalah dan bagaimana menyikapinya. Saudara dalam Tuhan, siapapun kita punya masalah. Firman Tuhan berkata, Yohanes 6:33, Yohanes 16:3, semuanya ini kuatakan padamu, supaya kamu berdamai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu mengalami masalah. Dan siapapun kita, entah kita tinggal di kota pun desa, entah kita berpendidikan atau tidak berpendidikan, entah kita orang kaya, miskin, pejabat, ataupun bukan, direktur atau kondektur, semua punya masalah. Semua kita punya masalah. Dan ini tercatat di sini. Firman Tuhan sudah mengatakan, semua ini kukatakan padamu, supaya kamu berdamai sejahtera dalam dunia kamu mengalami penganiayaan dan mengalami masalah. Persoalannya bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu. Karena kalau kita, siapapun kita, tadi disampaikan, sudah dinyatakan bahwa siapapun kita mengalami masalah. Oh, mungkin dia orang kaya, kita lihat dia orang kaya, mobilnya berderet, rumahnya tinggi, terus udah nggak ada masalah. Saya bilang, masalah keuangan, yes, dia nggak ada masalah. Penyakit, banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati makanan, makannya diatur karena sakit, duduk di kursi roda, nggak bisa kemana-mana. Oh, udah sehat, terus masalah rumah tangga gimana? Masalah anak-anak yang mana? Broken home, ada yang narkoba, nggak betah di rumah. Saudara dalam Tuhan, siapapun kita masalah. Jadi bukan persoalannya di masalahnya, bukan. Bagaimana kita menyikapinya, itu. Kok bisa masalah saudara dalam Tuhan? Daud banyak masalah, gudang masalah, Daud mah. Kalau pembacaan kita tadi di Mazmur 63 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Posisi Daud di padang gurun, lagi ngapain pas Daud di padang gurun? Lagi piknik? Bukan. Ngapain lu Daud? Lagi pada padang? Bukan.
Daud di padang gurun sedang dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh, dikejar-kejar mau dibunuh. Saul dan tentaranya mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh, dikejar-kejar. Belum lagi dia dikejar-kejar sama Filistin dan pasukannya. Ngapain? Dibunuh juga. Belum lagi padang gurun, bicara tentang apa? Tentang penderitaan. Di sana nggak ada air, nggak ada makanan. Susah air, susah makanan. Bicara penderitaan, Daud gudangnya penderitaan. Tapi kita mau belajar dari Daud, bagaimana dia menyikapi masalah. Bukan masalahnya, Daud segudang masalah, tapi bagaimana Daud menyikapi masalah. Kita mau belajar, saudara dalam Tuhan. Ayat 2 dikatakan gini, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Yang pertama Daud lakukan adalah mencari Tuhan. Ketika ada masalah, ya, bukan kita mencari siapa yang salah nih, ini siapa yang salah. Nih, rusak nih, gitar rusak nih, siapa yang salah? Loh, ini anak kok sakit begini nih, waduh, ketenggak air, dia langsung deg-degan, sakit mau pingsan, siapa yang salah? Sering kita mencari kambing hitam, siapa yang salah? Ini penyakit nih, ngalamin penyakit nih, kanker nih, waduh, buset nih, ini siapa yang salah nih? Wah, keuangan kita nih bagaimana nih? Keuangan kita hari ini nih, waduh, lu sih boros, kamu yang boros, papa, mama yang boros, papa pakai ini, mama pakai ini, cari yang salah. Kerjaan mandek, aduh, bagaimana kerjaannya mandek nih? Lu sih nggak benar kerjainnya, cari yang salah. Dan macam-macam persoalan. Dan sekali orang cenderung mencari kesalahan, siapa yang salah. Tapi Daud nggak demikian, saudara dalam Tuhan. Daud katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Pertama yang Daud lakukan adalah mencari Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, firman Tuhan katakan di Mazmur 42 ayat 1-3. Jiwaku rindu Engkau. Kerinduan Daud pada Allah luar biasa. Seperti rusa rindu sungaimu, ini kerinduan Daud dengan Allah seperti ini. Rusa rindu sungaimu. Rusa dan sungai dan air tidak bisa dipisahkan. Ketika saya pergi jalan-jalan ke Maroke waktu itu, mau lihat rusa, teman saya di sana katakan, Pak Anton, rusa nggak ada di sini. No, rusa no, di sungai. Dekat air rusa nggak ada di sini. No, banyak rusa di sana. Rusa dan air dan sungai itu tidak bisa dipisahkan. Bicara seperti rusa di sungaimu, jiwaku rindu Engkau, artinya jiwa Daud dan Allah tidak bisa dipisahkan. Apapun masalah yang hadapi, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah penyakit, asal jiwa kita pada Tuhan, melekat pada Tuhan, jiwaku rindu Engkau nggak bisa dipisahkan, maka disitulah ada jalan keluar. Gitu. Di situ jalan keluar. Bahkan Daud katakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita bingung kalau lihat pernyataan Daud, kita bingung. Daud segudang masalah. Dikejar-kejar orang Filistin tuh dengan tentaranya, ngeri bener. Saul sendiri yang ngejar-ngejar sama-sama. Dia sama-sama orang Israel ngejar-ngejar. Dikejar dengan tentara yang mau dibunuh. Ngeri amat. Di padang gurun bukan dia sendiri. Dia bawa anak istrinya, bawa keluarganya. Nggak ada makanan, susah minuman, ngeri. Tapi dikatakan dekat Allah saja aku tenang. Bayangkan. Masalah yang kita hadapi nih, masalah ekonomi aja kita hadapi nih. Nggak ada nasi, nggak ada makanan, nggak ada beras. Kita ada gelegepan. Udah kayak ikan, nggak ada airnya itu tuh. Ikan di dalam air, kalau kita taruh nih ke darat. Gitu kira-kira begitu. Ini kontrakan dikit lagi habis, gimana nih? Bayar kontak nih, udah sebulan nggak bayar, besok bulan. Udah jadi kemanasan gitu. Bagaimana mau tenang? Gaji belum dibayar nih gaji, bagaimana buat tenang? Gaji belum dibayar, operasional bagaimana? Makan bagaimana? Makannya. Bensinnya bagaimana? Mau tenang dari mana? Gaji belum dibayar, mau tenang dari mana? Mau tenang. Banyak persoalan-persoalan lain gitu.
Uang kuliah, aduh udah diminta uang kuliah, minta. Bagaimana nih bisa DO nih ulang kuliah nih nggak dibayar nih, aduh. Gue bisa cuti satu semester nih, aduh. Bagaimana kalau bisa cuti satu semester? Kalau di DO bagaimana, bingung nih uang kuliah bayar nggak bayar. Udah kelabakan, cacing kepanasan. Tapi Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, bingung dah. Daud yang sudah masalah dekat Allah saja tenang. Konsep resep yang Daud berikan pada kita, bagaimana masalah yang dihadapi dekat Allah tenang. Kenapa dekat Allah tenang? Dialah batu karang kita yang teguh. Gelombang laut, entah itu gelombang keuangan, entah itu gelombang penyakit, entah gelombang masalah anak istri, dan gelombang tentang belum bayar uang kuliah, uang bayar uang sekolah, gelombang itu. Tapi kita dekat batu karang itu, kita pegang batu karang teguh. Gelombang tetap gelombang, biarin aja, tapi kita tetap tenang. Itu yang dimaksud. Tapi kalau kita tidak megang batu karang teguh, gelombang sedikit aja kita ke bawah. Kalau kita nggak pegang nih batu yang teguh, pegang nih Yesus, pegang banget, gelombang sedikit aja kita ke bawah, udah terbawa arus. Tapi kalau kita pegang nih batu yang teguh, mau gelombang gede bodo amat, gue pegang aja ya sudah. Tetap kita di situ, nggak bakal terbawa arus. Ini yang Daud mau sampaikan, gitu, firman Tuhan. Nah, Daud mengajari kita dari Mazmur seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua, saudaraku dalam Tuhan, ayat 3 dan 4, apa yang Daud lakukan? Ayat 3 dan 4 berkatakan gini, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Memandang Tuhan dengan iman. Masalah-masalah yang kita hadapi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, pandang Tuhan dalam iman. Maksudnya apa? Daud kan masalahnya banyak. Dikejar Saul tentaranya, orang Filistin tentaranya, di padang gurun susah makan, susah minum. Tapi dia pegang firman Tuhan. Pegang Tuhan yang apa? Ketika Samuel datang ke rumah Isai, disitulah Daud diurapi sama Samuel. Dia pegang urapan itu. Samuel berkata, inilah yang akan menggantikan, ini urapan raja yang akan menggantikan Saul. Dia tahu firman Tuhan itu. Waktu sampaikan Samuel, dipegang itu sama Daud. Nabi Samuel sampaikan itu kepada Daud. Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk menyampaikan kepada Daud, dan Daud pegang itu firman Tuhan itu. Urapan raja itu yang diberikan Samuel pada Daud, dia pegang itu, dipegang. Dia pegang itu. Dan tidak simsalabim seperti Daud simsalabim jadi raja, enggak simsalabim. Dalam proses demi proses. Di dalam proses sesuatu yang tidak mungkin dia menjadi raja. Orang gembel di padang gurun, makan susah, minum susah, dia raja dari mana? Mustahil kalau dipikir. Sekarang dia posisi di padang gurun, yang susah makan, susah minum, dikejar-kejar. Ini udah kayak gembel nih. Tidurnya nggak tahu, nggak nentu. Nggak ada hotel di sana, nggak ada penginapan di sana. Dimanapun dia ada tidur situ. Udah nggak nentu tidurnya. Tempat tidurnya nggak nentu. Kalau dikejar, dia kabur lagi. Ini menjadi raja, nggak masuk akal. Ketika Tuhan nyatakan sesuatu pada kita akan diberkati, nggak masuk akal. Kita akan menjadi kamu bangsa terpilih, Mamat Raja umat yang kudus, supaya kamu bertahan firman Tuhan. Nggak masuk akal. Kadang kita begini. Kita orang yang diutus Tuhan untuk diberikan bagi bangsa-bangsa, nggak masuk akal. Kadang-kadang kita berpikir gitu, nggak masuk akal. Orang gue cuma begini doang, gue nggak ada apa-apanya. Tapi ingat saudaraku dalam Tuhan, pandang Tuhan dalam iman. Pegang janji-janji Tuhan. Ada janji berkat, dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus.
Ini janji bagi Tuhan bagi kita. Janji Tuhan berkati kita memenuhi kebutuhan kita. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan. Keinginan banyak, tapi kebutuhan Tuhan cukupkan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun kondisi sekarang ini nih, kondisi bangsa sekarang ini, kondisi pandemi, kondisi kesulitan, tapi firman Tuhan ya dan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pegang itu. Apa kebutuhan kita sandang pangan papan, itu pasti Tuhan penuhi dalam kehidupan kita. Itu pasti. Mau kita terjepit keadaannya mau keadaan susah ke dunia ini, mau negara ini susah, mau banyak yang bangkrut perusahaan, tapi firman Tuhan ya dan amin untuk kita. Langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak berlalu. Ya dan amin. Dan firman Tuhan katakan, satu pesan firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Asal kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu Tuhan, kerajaan Allah dan kebenaran. Bicara kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara apa? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus, soal kebenaran. Cari kerajaan Allah bukan soal cari makan minum. Repot soal makan minum, repot bikin halal makan minum, tapi kebenaran Allah, cari dulu kebenaran dan kebenarannya, sukacita, damai sejahtera, cari dulu itu, datang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan gunakan buat kita, saudara dalam Tuhan. Janji-janji setiap masalah yang kita hadapi, janji ada jalan keluar. Firman Tuhan kata Korintus 10:13, pencobaan kamu perjuangan biasa, tidak memiliki kekuatanmu, Allah setia, karena itu dia biarkan kamu coba yang melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu coba, ia akan berikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah perhubungan yang kita hadapi, betul itu tidak melebihi kekuatan kita. Apa masalah kita, masalah keuangan, masalah penyakit, masalah rumah tangga, semua tidak melebihi kekuatan kita, pasti, dan itu firman Tuhan yang jamin. Sepertinya kita kejepit, kontakan belum bayar, sudah kejepit, beras sudah habis, kita kejepit untuk bayar sekolah anak, kuliah nggak ada. Tapi firman Tuhan katakan, janji bahwa percobaan kita sama Tuhan biasa, tidak memiliki kekuatan kita. Ketika kita ke tempat Tuhan, berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan bahwa pencobaan ini tidak memiliki kekuatan kita, Tuhan memberi kekuatan dan air Tuhan beri jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Itu kita nyanyi tadi tuh, yang kita tadi tuh. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia, Tuhan setia. Tuhan setia, lagi dan bumi berlalu, perkara Tuhan tidak berlalu, setia, firman-Nya ya dan amin. Segala perkara dapat kutanggung dan memberi kekuatan padaku. Itu Paulus ngomong. Perkara Paulus, masalah Paulus banyak sekali, dikejar-kejar, diambil mati, diambil karam, dia kelaparan, di penjara, banyak masalah. Tapi Paulus mampu mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang beri kekuatan padaku. Kita juga mesti begitu seharusnya. Masalah kita nggak seberapa dibanding Paulus, nggak seberapa. Paulus mati, dan terakhir dia dipancung mati. Belum penyakitnya, Paulus 3 kali berdoa sama Tuhan. Dia bersumpah pada Tuhan, kalau boleh Tuhan, dia 3 kali Tuhan katakan cukup kasih karunia bagimu, sebab di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Penyakit duri dalam daging, ini bisa penyakit yang Paulus derita. Itu bukan penyakit pilek batuk, bukan penyakit berat. Mungkin semacam kanker kali. Semacam itu Paulus mengalami itu. Kanker. Berat penyakit Paulus. Dia bersumpah Tuhan 3 kali berseru. Firman Tuhan katakan, kalau boleh duri dalam daging cabut Tuhan, cabut. Tuhan katakan cukup. Cukup bagi. Di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Enggak seberapa masalah yang kita alami dibanding Paulus. Tapi dia bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan padaku. Seharusnya kita seperti itu. Seharusnya kita seperti itu. Kalau kita memandang Tuhan dalam iman, kita percayakan firman-Nya, langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak akan hilang. Yang ketiga, saudara Tuhan, bagaimana cara menyikapinya? Paulus di ayat 5-6 katakan gini, Daud. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Dia punya komitmen sama Tuhan. Apapun masalah yang dia hadapi, dia tetap memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu. Semua kita punya masalah. Siapapun kita, mau orang desa, orang kota, mau pendidikan, tidak berpendidikan, tapi ada komitmen tetap memuji Tuhan. Daud ditekan dalam masalah yang besar, yang luar biasa yang dialami. Dia komitmen, dia tetap memuji Tuhan. Dia kata, firman Tuhan kata 7 kali sehari aku memuji Engkau. 7 kali sehari, Daud. Daud memuji Tuhan 7 kali sehari, memuji Engkau 7 kali sehari. Padahal masalahnya sekudang. Sempat gak sih? Sempat. Dikejar-kejar Saul dan tentaranya, dikawal iblis dan tentaranya. Belum kok dia kan belum makan, belum minum. Tetap aja manusia. Daud kan manusia juga. Istri anaknya manusia juga. Belum saudara ikut pengikutnya kan manusia juga. Perlu makan minum, bagaimanapun perlu makan minum. Di padang gurun nggak ada makan minum. Sempat tuh 7 kali sehari dia menyembah Tuhan. Luar biasa. Kita manusia kadang-kadang anak Tuhan, kadang-kadang percaya, kadang-kadang bolong-bolong. Kebalikannya, 7 hari sekali memuji Tuhan. Di mana? Di gereja kalau sempat. Seminggu sekali baru puji Tuhan, 7 hari sekali puji Tuhan. Di mana? Di gereja. Itu juga kalau sempat datang. Kalau enggak ya enggak. Bulan minggu depan. Kalau minggu depan berapa? 14 kali sehari dong. Itu juga kalau bisa sempat juga. Kalau perlu pilak nggak datang ke gereja. Kalau hujan nggak datang juga. 3 minggu dong, 3 minggu, 21 hari sekali. Kalau sempat lagi, kalau besok-besok perlu pilak lagi bagaimana? Ya sebulan sekali muji Tuhan. Bagaimana mau diberkati? Bagaimana dengan masalah gitu? Habislah kau dengan masalah. Kelindaslah masalah. Padahal masalah mau kecil. Tapi kalau nggak melekat pada Tuhan ya begitu. Jauh pada Tuhan ya itu putus asa larinya. Masalah pandang berat, padahal nggak berat. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, masalah begitu berat. Terasa dialami orang yang jauh daripada Tuhan. Tapi Daud, dia komitmen. Apapun dia alami, dia selalu memuji Tuhan. 3 kali sehari, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Luar biasa. Bicara kesetiaan pada Tuhan. Komitmen pada Tuhan. Yosua juga komitmen pada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Aku dan si rumahmu tetap memuliakan Tuhan. Komitmen setia beribadah, setia baca firman Tuhan, setia dalam melayani, setia dalam berdoa, itu komitmen. Masalah boleh ada, tapi aku tetap komitmen pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, setia beribadah pada Engkau. Jangan jauhkan diri pada ibadahmu, seperti yang biasakan beberapa orang. Tema saya menasihati dan Tuhan, dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu mesti setia. Itu firman Tuhan, kesetiaan beribadah. Dan 3:17 bisa komitmen Sadak, Mesad, dan Abednego. Sadak, Mesad, dan Abednego dengan masalah yang besar. Dia masuk perapian. Dia akan dimasukkan ke perapian yang hanya 7 kali lipat panasnya. Tapi dia komitmen sama Tuhan. Dia nggak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nggak mau. Padahal masalahnya luar biasa. Kalau dia nggak menyembah, dia akan masukkan ke perapian yang hanya 7 kali lipat. Jangan 7 kali lipat kita kena panas yang air mendidih aja. Wah, udah bukan main. Udah ketakutan, udah bukan main. Udah kaget. Kena air, melepuh kita. Kena air 100 derajat ya. Kalau air mendidih, melepuh. Waduh, kita udah belangsakan kali itu. Waduh, udah kelabakan. Ini jelas-jelas Sadak, Mesad, dan Abednego mau dimasukkan ke perapian yang 7 kali lipat. Tapi dia tetap komitmen. Aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini komitmen. Pada masalahnya luar biasa yang dihadapi itu.
perapian 7 kali menyala-nyala tuh. Di depannya tuh masalah tuh. Tapi tetap komitmen. Dia tetap menyembah Allahnya. Saudara Tuhan, ada komitmen. Ada masalah, tapi kita punya komitmen untuk tetap datang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Yang keempat, kita lihat ayat 7-9. Ayat 7-9 begini dikatakan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, aku menunggang engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananku, kananmu menopang aku. Dia mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dalam masalah yang kita dapat, ingat kebaikan Tuhan. Dan ini yang Daud lakukan. Masalah demi masalah yang Daud alami. Baik dikejar-kejar orang Filistin, baik kejar Saul, mau di padang gurun. Dia mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia jadi gembala, dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Ketika itu datang singa dan beruang. Dia hadapi singa dan beruang. Singa dan beruang itu dia bunuh. Itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia menghadapi Goliat, waktu itu orang-orang Israel pada ketakutan dengan Goliat. Daud maju dan menangkan Goliat. Dia tahu itu kenyataan Tuhan dalam hidupnya. Itu kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sekarang masuk masalah lagi yang lain. Dia tahu, dia ingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dalam kehidupan. Masalah di masalah kita hadapi, bagaimana kita menyikapinya. Kalau Tuhan nolong kita yang lalu, Tuhan tolong kita sekarang. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita. Tidak ada masalah terlalu besar bagi Tuhan, tidak ada masalah terlalu besar. Itu kita coba ukuran kita aja, ini masalah besar, ini kecil, itu ukuran kita yang ukur. Tapi bagi Tuhan tidak ada masalah besar. Kalau Tuhan tolong kita ada masalah yang lalu, masalah keuangan yang lalu, dulu uang kontrakan Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, akhirnya terlunasi. Sekarang pun kalau masih mandek, Tuhan akan lunasi. Dulu masalah nggak ada beras, pernah terjadi, dan Tuhan beri jalan keluar. Sekarang pun pasti Tuhan beri jalan keluar. Kalau dulu Tuhan tolong tahun 2020, saya hampir mati. Kena COVID. Di bulan November. Berdoa Tuhan, beri saya kesempatan untuk sembuh. Beri kesempatan hidup. Tuhan tolong. Tuhan yang sama akan menolong saya. Di masalah-masalah yang saya alami. Sekarang dan ke depan. Mesti dipegang itu. Kita lihat kebaikan Tuhan gitu. Kok dulu masalah ekonomi, keuangan, mana, nggak bisa makan, nggak ada beras. Dan Tuhan kok tolong. Dan sekarang ngalami, pasti Tuhan yang sama juga menolong kita. Itu mesti kita lihat, kebaikan Tuhan. Mesti kita ingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang sama menolong kita di tahun-tahun yang lalu. Di masa pandemi yang tahun yang lalu. 3 tahun kita mulai masa pandemi 2020, 2021, 2022. Masuk 2003 katanya tahun susah. Masalah yang lalu Tuhan petolong kita di pandemi. Masalah-masalah yang luar biasa. Masalah yang sekarang juga Tuhan tolong. Tuhan yang sama yang menolong kita di masa pandemi. Yang hebat itu sekarang juga di masa sekarang ini, di tahun 2003 juga Tuhan pasti tolong kita. Tuhan yang menolong kita lalu dari masalah-masalah apa yang kita alami. Sekarang juga kalau kita mengalami hal sama, Tuhan yang sama yang menolong kita. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan Daud mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia mampu di dalam masalah yang dihadapi. Dia mampu berjalan. Dia mampu menghadapi masalah-masalah yang harus dihadapi. Dia cuma mengingat kebaikan Tuhan. Ketika dia ngambil Goliat, kemudian waktu itu Saul mencegah dia. Dia bilang sama Saul, dulu ketika aku menggambarkan dombaku, domba ayahku, singa dan serigala, aku kalahkan. Dan Tuhan yang sama, Allah yang sama akan beserta aku mengalahkan Goliat. Seharusnya kita seperti itu. Kita ketika menghadapi masalah sekarang dan akan datang, kita akan berkata,
Kalau dulu Tuhan tolong saya, kebaikan Tuhan nyata di dalam saya, sekarang pun Tuhan tolong saya, dan kebaikan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saya. Seharusnya kita begitu. Saudara dalam Tuhan, masalah siapapun kita mengalami masalah, tapi bukan persoalan di masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapi masalah. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.